haya, hilang rasa malu. Nah, di sini disinggung buat kita, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat tamak. Sifat tamak yang terjadi di dunia ini, yang tamak itu rata-rata orang sufi yang sudah jadi triliuner gitu. Seperti sekarang sudah lagi membakti uangnya, gedung-gedungnya dihancurkan, dipalestin, hendak pulang menguasainya lagi Pak. Manusianya akan dikuasai lagi. Saudara kita yang di Gaza, hartanya dihancurkan sudah, rumahnya habis sudah. Yang hidup tuh hendak lagi diambilnya, atau hendak dipindahkan kemana juga. Rakusnya manusia. Pada tahun supan bahasa kita tidak tahu Yuzi rumah kaya, orang kafir sudah lah. Ini kita yang bagaimana alhamdulillah kalau memiliki sifat seperti itu. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ya, wal ghibatu tuzilul amal shalih. Riba itu adalah ayat wasaqsa musawiyat insan fi laibatihi wa hiya fihi wa illa takufihi fa hiya buhtan wa idwajahu biha fa huwa syarrun. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang keempat yaitu adalah riba. Riba itu menghilangkan amal soleh. Ini ya suatu perbuatan. Kita ini banyak sudah beramal. Kita Bapak Ibu isi HP, ya kalau isi HP mahal kan 10 juta, misal nih beli HP 10 juta, beli jam tangan harganya 3 juta, beli sepatu harganya misalnya 1 juta. Lalu hentaklah diambil orang itu aja, pasti menjaga jangan sampai hilang, betul kata. Artinya kita hati-hati mengikuti HP itu. Sehari ya HP itu kayak dengan mata cibuk nyari. Itulah kira-kira. Nah kita yang hobi main HP tak hilang. Dia pegawai digaji orang dapat misalnya sekali sehari pegawai 300.000, 200.000. Ambalanlah membiarkannya. Tentu tidak, tentu menjaganya hati-hatinya sampai hilang. Duit yang banyak yang disimpan di bank kenapa takutan hilang? Maka kita simpan, kita jaga. Maka perlu kita ketahui semuanya itu tidak lebih berharga daripada amal kita. Yauma la yanfa'u mal wala banun. Hari yang ketika itu tidak ada gunanya harta kita. Wala banun anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menyembah Allah dengan amal-amal yang dilakukannya dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Kita tahu tentang hadis nanti ketika kita meninggal itu yang mengantar kita 3. Kalau kita bantuan jenazah salah, jenazah itu nanti ketika diantar ke kubur yang mengikutinya siapa? 3 yang mengikutinya. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Harta dengan keluarga boleh sudah sampai mantap, nanti bertahan di situ. Apalagi bermalam, berminggu berbulan. Bahasa 9 kata pecahkan, tak bakal tadi. Yang tetap menemaninya amalnya. Bagaimana kalau seandainya amalnya dicuri, diambil sehingga dia masuk ke kubur tidak ditemani apa-apa? Takutan. Maka saya katakan tadi, sebanyak apapun harta yang kita miliki di dunia ini tidak lebih berharga dengan 1 rakaat subuh yang kita lakukan.
Dua rakaat subuh yang kita lakukan, atau satu waktu witir yang kita lakukan. Kita isi harta taruhlah miliaran ada di bank. Kira-kira Bapak Ibu buka pikirannya, kalau bertakut miliaran kita isi uang di bank, pas kita meninggal bermanfaat ada duit kita tahu. Mana manfaatnya dengan satu witir yang kita kerjakan? Satu witir, satu rakaat witir yang kita kerjakan lebih berharga. Kenapa? Karena harta itu tidak ada mengawali kita, yang mengawali kita satu witir itu, satu rakaat witir. Wajib kita menyimpan itu, memang kayak itu. Harta kita tak menemani kita, yang jadi urusan ahli waris kita itu. Kadang bilang, lalu kalau dengan kita, kan harta tadi tak hilangnya. Utang barang kita hilang, HP kita tetap hilang. Hanya benar hilang seket itu mencari. Bagaimana kalau dengan amal kita hilang? Nah, bagaimana bisa amal kita hilang? Di antara penyebab hilangnya amal kita, di antaranya ghibah. Di antara yang menyebabkan hilangnya amal kita adalah ghibah. Ini pemisahnya kita jelaskan. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menjelaskan, nanti di antara manusia ini ada yang bangkrut di akhirat. Bangkrut. Apa kisahnya bangkrutnya? Waktu hidupnya rajin sholat berjamaah. Sholat yang sholat berjamaah, senantiasa berjamaah. Diterima ibadah, diterima. Dia puasa selain waktu sunnah digawinya, sunnah digawinya, dan itu diterima oleh Allah. Puasa sunnah, puasa waktu itu jelas. Dia bersedekah, dia beberapa kali umroh, suka menolong orang misalnya. Apalagi yang kurang, tetapi orang ini no day without ghibah. Dia datang tanpa ghibah. Setiap hari kalau dia berghibah, maka dalam berghibah seharinya itu kita berapa orang yang dighibahnya. Artinya apa yang terjadi di akhirat? Ya, dia dengan akibat ghibahnya itu kebaikan yang dilakukan selama hidupnya itu diberikan kepada orang yang dihibahnya. Sholat tahajudnya, sholat beberapa tahun habis membayar hibah. Puluhan orang yang dihibahnya habis. Tinggal puasa sunnahnya diambil lagi. Kita sunnah habis membayar hibah tadi itu diambil dari orang yang dihibah. Allah pindahkan amalnya. Tinggal 40 lagi, apapun habis. Bahkan kalau dia habis amal kebaikannya tidak ada lagi, maka dosa orang yang digibahnya dia yang menanggung,nya dia menjawab. Itu orang bangkrut, sebabnya bangkrutnya. Akibat apa? Ghibah. Maka itu dikatakan di sini, walau ghibah yuzilu amal soleh. Ghibah itu dapat menghilangkan amal soleh. Cuma yang jadi pertanyaan, ghibah itu kayak apa? Maka dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Wahai sahabat, siapakah di antara kalian yang tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka sahabat mengatakan, engkau dan Allah lah yang lebih paham mengetahui. Jadi sahabat mengatakan, Allah dan engkau ya Rasulullah yang lebih mengetahui. Oh, Nabi bersabda, zikruka akhoka bima yakro. Kamu menyebutkan tentang saudaramu yang mana saudaramu ini tidak mendengar, tidak ada mendengar, yang ada hadir. Kamu menceritakan tentang dia, tapi kalau dia dengar apa yang kamu ceritakan itu, dia akan susah.
Qila, artinya bertanya. Ara'aita in kana fihi ma'akul. Jadi setelah Nabi bilang begitu, sahabat ada bertanya, kalau memang benar yang Rasulullah yang mengatakan itu, artinya apa? Amalnya muncul kayak Pak Rasulullah, memang kayak itu uangnya. Maka Nabi menjawab, in kana fihi ma'akul faqad irtabana. Bila benar apa yang kamu katakan, itulah iman. Wa in lam yakun fihi ma'akul, apabila tidak benar apa yang kamu katakan, maka itu namanya dusta. Faqad bahata ai kadzdzabta atau kamu dusta. Tapi kalau kita mengatakan orangnya hadir, itu namanya mencela. Syakmon beda. Nah, jadi ribah itu kayak apa contohnya? Kita bisa kawan. Aku jalan berkawan sama si itu bilang kok ya. Orangnya pemulai yang akan ada. Pemulai orangnya tuh akhirnya bekerja. Enak. Tahu ya Pak? Siapa? Si aku tuh di Udin tuh misalnya lah. Ibu yang apa? Aku sembahyang ya. Itu melahirkan sembahyang. Memang dikatakan hidup waktu tahunnya. Iya, kayak itu ya sembahyang yang akan berdebat ya, sembahyang. Bujurlah, bujur. Nah, bujurnya itu gimana? Kita bisik tetangga, dua laki bini berbatirah. Oh deh, ya bang ya bininya. Ngapain? Tetangga kita tahu pentingnya. Cuma aku melihat mereka. Bininya aku berbatirah, awalnya aku mendengar, melihatnya membawa dari mana saja habis balik, bapak ya. Mengisahkan ujung demi Allah jangan melihat ujung kibah. Yang lain, kita berjalan, ada orang yang punya kekuatan fisiknya, kita sambat, kawan-kawan berjalan, lihat ya, kasihannya lah ya, legisnya, kasihan lah tangannya, kasihan lah kibah. Taubatnya kibah itu kayak apa? Minta ampun, minta maaf dengan orang yang dibagi-bagi. Kadang kawan ya Allah, alhamdulillah, apa kata kibah, kita mau. Kan orang itu minta maaf. Nah, galaknya taubat kibah itu. Kamu kata kayak uang, ya pecahan di uang itu, kan amal pahala kita tuh, kebaikan kita tuh terikat. Maka itu Gus Bahar pernah dia menggibah, bukan cuma mencontoh. Apa kata beliau? Saya tahu ya, kebaikan saya nanti diambil deh untuk orang yang saya gibah, tapi tak apa-apa lah, saya banyak juga amal juga ya. Tapi ketawa, tak apa-apa lah kata beliau, karena ini penting saya sampaikan. Ialah amal saya kebaikan saya diambil, diberikan kepada orang yang saya gibah, tapi penting saya katakan tentang orang itu. Beliau mengaku gibah. Kenapa cuma gibah? Karena kalau dikisahkan orang itu kalian jadi bisa jumpa orang. Tapi kata Ibarat, saya banyak sudah amal. Saya kasihan itu yang sedikit amal. Sudahlah amal yang dilakukannya pada dia diterima, yang diterima sedikit. Dosa yang banyak belum tertutupi, lalu bagi bahwa habis. Maka itulah Bapak dan Ibu yang berbahagia, sampai-sampai ulama kita seperti Guru Bakir Syekh Muhammad Bakir, Haji Muhammad Bakir, pimpinan Pondok Nurul Muhyiddin Balangan itu, sampai-sampai beliau memberikan suatu amalan untuk memperbanyak amal. Apa amalannya? Izinlah yang mengijazahkan, bukan belum ada mengijazahkan di sini. Masih mengijazahkan waktu itu siapa yang mendengar jadi apa yang disampaikan ini maka diijazahkan. Mulut ada berhak untuk mengijazahkan.
Apa amalannya? Membaca setiap selesai sholat fardu 5 waktu itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak minimal 11 kali. Ditambah lagi pahalanya. Apa pahala kebaikannya? Setiap kita membaca 11 kali itu, maka Allah akan mengganjar baginya pahala sebanyak 2 juta kebaikan. Sebanyak 2 juta kebaikan. Ya, jadi kalau seandainya sekali menghibah itu bayarannya, ya misalnya bayarannya 10 juta, 5 waktu tadi untuk sudah bayarannya untuk sekali menghibah. Tapi jangan banyak menghibah, enak bayarnya yang banyak. Alhamdulillah itu bagi orang yang kada sesengaja menghibah. Kalau enggak silah lain lagi itu urusannya. Itu meremehkan namanya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Biasa kita kan kalau yuridu wa syarikatillah lah. Nah, ini ada tambahan ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 11 kali. Nah, inilah yang antara amalan yang menutupi. Nah, maka itu dengan kita diperintahkan untuk memperbanyak amal. Kenapa? Karena menutupi 61 saja tadi ya Allah hitungannya ada terhitung 2. Belum lagi dosa kita kepada Allah. Nah, dosa kita kepada sesama termasuk riba. Karena yuzilul amal soleh itu akan menghilangkan amal soleh yang kita lakukan. Kalau amal soleh itu ada diterima, kan amal yang diterima amal soleh. Jadi amal-amal yang soleh yang seyogianya di akhirat nanti kita petik pahala kebaikannya malah diambil uang. Itu sama dengan sibuk menanam kita seperti biji kapur 1 hektar kebun kita tanam kelapa, kita sibuk yang menyiangi rumputnya apa, kadang sampai ke malam di situ. Kalau lagi musim ada orang mencuri uang misalnya lah, sibuk kita bertahun-tahun, sekalinya pasti dia berbuah orang ambil, maka yang diambilnya semuanya adalah sebiji kita kelapa ada di depan. Memang kira-kira khusranan mubina, merugi serugi-ruginya, nyata ruginya. Itulah dosa riba. Jadi jangan meremehkan riba, habis amal kita. Alhamdulillah ini dan waktu berhantam hebat orang itu yang pikir-pikir. Bolehlah kita menceritakan tentang keburukan orang, tapi benar-benar niat kita untuk diambil pelajaran. Tapi dia juga kan mau pelajaran. Bolehkah kita menghibah? Ada masa-masa boleh menghibah. Di antara hibah yang dibenarkan adalah jadi saksi ketika ada persidangan. Itu boleh kita menghibah. Saudara saksi, apakah benar Anda melihat saya menyaksikan dengan begitu. Tak mungkin dia, maaf Pak Sakit, saya tidak boleh menghibah. Dia sendiri saksinya. Saksi boleh menghibah, menjelekan. 1, ini hibah yang boleh. Hibah yang kedua yang boleh adalah di dalam ulumul hadis ada namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Jarh artinya melukai, ta'dil itu mengambil keadilan. Artinya apa? Ulama-ulama hadis ketika meriwayatkan hadis, ini kan ada mengambil dari perawi-perawi. Ada perawi yang diambil hadisnya, ada yang kata. Di antara ulama ahli hadis yang sangat hati-hati dalam mengambil hadis, meriwayatkan hadis adalah Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah, beliau itu orang yang sangat terkenal hati-hatinya dalam meriwayatkan hadis dari seseorang. Pernah suatu kejadian, beliau ya, ketika mendengar ada seorang ulama ahli hadis hafiz
banyak hafal hadis, orang alim terkenal, banyak meriwayatkan hadis. Beliau datang hadap berguru mengambil hadis dari beliau. Ketika sudah ketemu dan melihat mana orangnya itu ya yang sedang mengusir hewan ternaknya, anggaplah ayamnya, karena tak jelaskan di situ binatangnya apa. Jadi sambil mau menangkap hewan tadi itu, ayam tadi, katanya membagi barang. Setelah dekat tangkap, tapi jangan membagi, karena dia di sini. Imam Khawillah jadi mengambil hadis dari ulama itu. Kata dia apa? Binatang jadi pemulinya, jangan coba. Itu luka, cacat bagi Imam Bukhari. Orang seperti cacat, cacat. Nah, cacat mencacatkan orang yang tajrid. Tetapi etika dalam itu jangan buat takdir. Seseorang itu tidak boleh menceritakan kecandaannya tanpa menceritakan kebaikannya. Contohnya begini, misalnya ada seorang Ibrawikan anak-anak, misalnya Ibrawikan ditelusuri siapa si Fulan ini. Oh, si Fulan ini mohon memang ini banyak hafalan, tapi semua berdusta sekali. Semua berdusta satu kali. Karena dia pernah berdusta, maka tidak bisa diambil hadisnya. Apalagi banyak berdustanya, maka setiap orang riwayat darinya itu tidak diambil. Menjadikan bila ada yang mengambil hadisnya, jatuhlah hadis tadi dalam derajat dhaif. Jadi dinilainya hadis dhaif itu diantaranya karena dua sebab. Yang pertama karena kecatatannya, yang kedua bukunya salah atau dalam ilmu. Nah itu boleh. Jadi mengisahkan tentang kecacatan seseorang dalam bab ilmu jarh ta'dil, menghibahnya Nah inilah Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Bila ada salah silap dalam penyampaian, minta ampun, minta maaf. Kita akan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.